Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue Kurnia. Kali ini gue bakal bahas tentang medical check up di PT HPM atau Honda Pursuit Motor. Soalnya banyak banget yang nanya tentang MCU di PT HPM ini. Nah, kebetulan gue ada temen gue yang sekarang udah kerja, kontraknya kurang lebih 2 tahun untuk di HPM. Jadi gue tanya langsung ke temen gue yang udah pernah pengalaman MCU dan lulus, dan gue bakal nanti kasih tipsnya gimana sih cara lulus MCU-nya. Tesnya step by step, nanti gue bakal bahas gimana tips lolos gitu. Nah, ada kurang lebih 8 step atau 8 tes nanti ketika di MCU. Yang pertama adalah tes buta warna. Nah, buat teman-teman nanti untuk persiapannya atau preventnya ketika kita mau tes buta warna, coba kalian download beberapa file atau foto di Google. Jadi kalian bisa latihan di rumah sebelum kalian medical check up. Itu untuk tes yang pertama, itu tes buta warna. Nah, yang kedua adalah tensi. Tesnya itu tekanan darah, kurang lebih kalau nggak salah untuk standarnya itu 80/110 atau berapa, gue lupa. Tapi kalian bisa cek di Google untuk standar dari tensi itu sendiri, untuk normalnya berapa, kayak gitu kalian bisa cek di Google. Nah, untuk tipsnya dari gue, kalau kalian mau tensi kalian normal, coba tidur yang cukup dan jangan khawatir tentang hari besok. Rata-rata kalau pikiran kalian banyak beban, banyak pikirannya, biasa nantinya tensinya malah naik gitu loh. Jadi saran gue, kalau kalian mau mau medical check up, coba tidur yang cukup kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah tes tinggi badan dan berat badan. Nah, banyak banget yang nanya sama gue, "Bang, emang kalau tes di PT ketika medical check up tinggi badannya dikurangi ya?" Sebenarnya sih enggak menurut gue, tapi normalnya kalau kalian diukur oleh 2 orang berbeda, otomatis hasilnya berbeda. Jadi ketika kalian nih tes dulu di klinik A, terus di klinik B hasilnya berbeda, itu wajar, soalnya pengujinya ada 2. Jadi jangan salah ketika nanti hasil tinggi badan kalian itu berbeda dengan tinggi badan kalian ketika sebelumnya. Jadi secara pengukurannya itu pengujinya yang beda. Jadi hal yang wajar ketika hasil tinggi badan kalian itu beda kayak gitu. Nah, untuk tinggi badan dan berat badan, kalau badan kalian terlalu berat, saran gue kalian melakukan olahraga kurang lebihnya setiap hari itu 2 kali. Lo bisa ngelakuin jogging ataupun goes, itu benar-benar bisa nurunin berat badan kalian menjadi lebih ideal. Tapi jangan lupa untuk melakukan memakan makanan yang bergizi kayak gitu. Nah, untuk yang kurus gimana bang? Ningkatinnya coba lebih banyak minum susu sama jus alpukat. Itu benar-benar naikin berat badan kalian bila kalian bisa konsisten ketika kalian melakukan hal tersebut kayak gitu. Soalnya gue pribadi pernah ketika pas mau tes perusahaan, berat badan gue kurang, jadi gue rutinin setiap hari minum jus alpukat, terus porsi makan gue dinaikin yang punya 3 jadi 4. Nah, jadi alhamdulillah ketika gue mau MCU, berat badan gue naik sekitar 3 kilo loh, 3-4 kilo, alhamdulillah naik kayak gitu. Nah, terus tes yang keempat adalah tes mata. Ini biasanya dilakukan kurang lebih 3-5 meter. Jadi kalau kalian ragu dengan penglihatan kalian, coba kalian bisa melakukan pengujian itu di jarak 3-5 meter. Jadi kalian download dulu filenya atau bikin dengan tulis tangan, tapi dengan huruf normal, maksudnya dengan gaya tulisan dari komputer kayak gitu. Terus coba lakukan dengan jarak antara 3-5 meter, dan caranya ditutup dengan tangan kiri ataupun tangan kanan kalian secara silang atau bergantian kayak gitu. Itu untuk tes yang keempat. Terus untuk tes yang kelima adalah tes urin. Jadi nanti saran gue ketika kalian tes urin itu jangan terkena air sedikit pun, biar nanti benar-benar murni dari air urin kalian. Takutnya air kalau dicampur atau tercampur air dengan tidak sengaja, nanti malah ada banyak kumannya kayak gitu. Nah, saran gue kalau kalian mau tes urin atau mau MCU, banyakin minum air putih atau kelapa muda gitu. Terus tes yang keenam adalah tes ronsen. Itu bagian dalam kita nggak bisa prevent atau kita nggak bisa prepare untuk hal itu, karena itu udah terjadi di hal-hal sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, tentang organ dalam kita. Tapi saran gue ketika kalian mau MCU, makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, banyakin minum air kelapa muda, susu beruang, terus olahraga kayak gitu. Insya Allah nanti hasilnya akan positif. Jangan kalian merasa sehat-sehat aja, terus kalian cuma bodo amat, orang gua baik-baik aja kok. Nah, jangan gitu, nanti hasilnya malah jadi berlawanan gitu. Jadi saran gua, meskipun kalian sehat, meskipun kalian bukan perokok, meskipun kalian gak mabok, saran gua tetap lakukan hal positif kayak gitu. Terus
Tes yang ketujuh ada pengecekan anggota badan. Ini biasanya pengecekan anggota badan suruh buka pakaian. Jadi mungkin nanti tujuannya bakal ada pengecekan ada tato apa enggak, atau ada penyakit kulit atau lain sebagainya. Nah, saran gua kalau kalian ada penyakit di bagian tubuh ataupun semuanya gigi kalian berlubang ataupun bekas jatuh dan lain sebagainya, nanti jelasin, Pak, meskipun kulitnya ada penyakit seumpamanya ya, tapi kalaupun ada, nanti kalian jelasin, Pak, meskipun saya ada ininya atau bekas lukanya, insya Allah nanti nggak mengganggu kegiatan saat kerja nanti, kayak gitu. Nah, itu untuk pengecekan anggota badan. Terus yang tadi adalah pengambilan darah. Nah, pengambilan darah ini biasanya katanya sih dibutuhkan untuk 3 botol kecil tapi beberapa tahap, jadi agak lama kayak gitu. Jadi itu pengetesannya ada 8 tes. Yang pertama tes buta warna, tensi, TB, tinggi badan, terus tes mata, tes urin, ronsen, pengecekan anggota badan, dan pengambilan darah. Nah, nanti kalian kalau masih kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti gue jawab. Terus gue juga bakal nulis atau nyantumin Instagram temen gue yang ngasih tips MCU-nya. Nanti juga kalian boleh DM Instagram dia atau Instagram gue, nanti gue tulis di deskripsi video. Terus kalau menurut kalian video ini bermanfaat atau mungkin channel ini bisa membantu orang lain, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk tetap support channel gue agar bisa konsisten dalam bantu teman-teman untuk mendapatkan kerjaan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.